Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat dan karakteristik IPS di SD atau MI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oksiana Nabila Puspita dengan NIM 223141080 dari kelas PGMI 5C. Nah, di sini ada dua subtema, yang pertama hakikat IPS dan yang kedua karakteristik IPS. Langsung saja, yang pertama ada hakikat IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies. Dilihat dari sejarah-sejarah perkembangan social studies dari Amerika Serikat, menurut Edgar Bruce Wesley, social studies merupakan ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan. Social studies terdiri dari aspek ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, serta filsafat. IPS merupakan program pendidikan yang mencakup seluruh aspek sosial. Aspek sosial adalah kajian tentang hubungan, interaksi, dan sosialisasi manusia dalam masyarakat. Aspek sosial ini meliputi sosiologi, geografi, ekonomi, dan yang lainnya. IPS adalah suatu studi yang mengkaji tentang gejala dan masalah sosial yang ada hubungannya dengan perkembangan serta struktur kehidupan manusia. Nah, gejala dan masalah sosial ini seperti di bidang ekonomi yaitu kemiskinan. Hakikat IPS secara umum yaitu telaah tentang dunia dan manusia, sedangkan hakikat IPS secara khusus yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia, masyarakat, serta tentang interaksi sosial. Menurut Zurich, IPS memiliki hakikat yaitu membentuk harapan untuk membina masyarakat agar berkembang sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab dengan nilai dan norma yang ada. Pendidikan IPS yaitu suatu penyederhanaan disiplin-disiplin ilmu sosial. Pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan menengah merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan IPS untuk perguruan tinggi merupakan seleksi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora. Di tingkat sekolah dasar, IPS termasuk mata pelajaran yang sangat penting karena IPS merupakan sebuah penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial yang berbaur menjadi satu kesatuan terpadu yang dirancang sebagai satu mata pelajaran yang bertujuan untuk kepentingan pedagogi siswa. Antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial memiliki keterkaitan. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPS diberikan bertujuan untuk membekali pengetahuan siswa agar pandai menelaah serta mengkaji fenomena dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Secara besar, terdapat 3 sasaran pokok pada pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, pengembangan aspek pengetahuan, 2, pengembangan nilai dan kepribadian, yang ketiga ada aspek keterampilan. Selanjutnya yang kedua ada karakteristik IPS. Yang pertama ada karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Ada pengembangan kemampuan berpikir siswa, pengembangan nilai dan etika, dan pengembangan tanggung jawab dan partisipasi. Selanjutnya ada karakteristik dilihat dari ruang lingkup materi. Yang pertama menggunakan pendekatan lingkungan luas, 2 menggunakan pendekatan antar mata pelajaran sejenis, 3 terdapat konsep nilai-nilai sosial, kemandirian serta kerjasama, 4 memotivasi siswa agar inovatif, kreatif serta aktif sesuai dengan perkembangan anak, 5 meningkatkan keterampilan berpikir dan memperluas pengetahuan siswa mengenai budaya. Selanjutnya ada karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Mulai dari kurikulum 1975 dan 1984, pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran IPS yaitu pendekatan integratif. Aspek yang ditanamkan dalam pendekatan ini yaitu aspek perilaku, sikap sosial, dan memahami eksistensi hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Pada tahun 1994, karakteristik IPS mengalami perubahan yaitu dengan pendekatan multidisipliner dan integratif. Pada kurikulum KBK dan KTSP, menggunakan pendekatan yang bersifat kontekstual, yaitu pengembangan dan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi waktu serta penetapan kompetensi dasar yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Jadi karakteristik IPS dilihat dari pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan yang digunakan menyesuaikan kurikulum yang digunakan. Yang terakhir ada karakteristik mata pelajaran IPS SD atau MI secara umum. Yang pertama, IPS mengaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Yang kedua, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memenuhi kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Yang ketiga, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju pendewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.